ini melalui program pelajaran Alkitab, di mana program ini adalah program yang mengajak kita sekalian untuk belajar Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita semua untuk mempelajari Alkitab kita melalui pelajaran Sekolah Sabat di triwulan ini yang berjudul Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Secara spesifik kita akan mempelajari pelajaran ke-6 dengan tema utama kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas, dan kita akan membahas di pelajaran hari Sabtu petang dan hari Minggu pada saat ini. Dan bersama dengan saya pada saat ini sudah ada Abner. Apa kabar? Halo. Halo, luar biasa. Shalom penonton. Jadi puji Tuhan, Abner sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini atau kesempatan kali ini. Kita akan bahas tentang 2 hari sekaligus ini, Abner. Jadi ini program ini kita akan Sabtu dan Minggu kita akan upload setiap 5 hari saja. Jadi hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi memang kita bikin seperti ini supaya tujuannya bukan kita untuk mengajar para penonton semuanya, tetapi kita akan sama-sama belajar ya. Begitu, bukan begitu Abner ya? Ya, pastinya. Oke. Jadi Abner ini akan memberikan kepada kita sedikit pandangannya tentang pelajaran ke-6 kita dari hari Sabtu petang dan hari Minggu. Silakan Abner. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi pembahasan kita adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Ayat hafalannya saya bacakan terlebih dahulu dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Seperti yang kita bahas di pelajaran sebelumnya, yaitu tentang kesaksian. Di sini kita juga diberikan suatu pelajaran, yaitu tentang bagaimana kita dipanggil Tuhan untuk bersaksi. Tuhan memanggil kita harus menjadi terang dunia, imamat yang rajani, utusan-utusan Allah. Ya, Tuhan itu memanggil kita. Tetapi di sini juga dituliskan, Tuhan itu tidak memanggil yang terkualifikasi, tetapi Dia memenuhi kualifikasi setiap orang yang telah Dia panggil. Sama seperti Dia memberikan keselamatan secara gratis kepada semua orang yang percaya, Dia juga memberikan karunia-Nya kepada mereka secara cuma-cuma. Di sini kita diajarkan bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kepada kita sebuah karunia untuk kita bisa menjadi saksi, menjadi pekabar Injil. Oke. Dan sebentar. Jadi ketika kita rindu untuk mengabarkan Injil, Tuhan menjadikan kita menjadi manusia yang tidak terbatas. Seperti judulnya adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Artinya tidak terbatas adalah bagaimana nanti ketika kita pelayanan, Tuhan itu akan memberikan semuanya kepada kita. Kita akan dimampukan. Itu sahabat petang. Jadi ini memberikan dorongan kepada kita bahwa walaupun kita sebagai manusia, umat manusia yang terbatas karena dosa, tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu akan menjadi bagian kita. Betul. Yang itulah disebut dengan karunia itu tadi ya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Baik, kita langsung ke hari Minggu Abner ya. Tentang bagaimana beragamnya karunia itu. Dan tetapi kita harus tetap menjadi satu. Dalam pelayanan Tuhan pasti. Dalam pelayanan kita harus tetap jadi satu walaupun karunia-karunia kita ini berbeda-beda. Ini mengingatkan kita kepada murid-murid Yesus, 12 murid Yesus. Betul sekali. Ya. Saya suka sekali ini sih. Si Matius. Matius ini ya, pemungut cukai, dia orangnya cermat. Orangnya itu sama sekali. Ya, karena ini saya jadi suka, jadi tertarik sama Matius ini. Dia seorang pemungut cukai, orangnya yang teliti. Dia orangnya yang tepat, orang yang tepat, dan juga pastinya seksama dalam perhitungannya itu tepat lah. Nah, itu yang menjadikan saya adalah, ini murid Tuhan ya, pemungut cukai aja bisa dipakai Tuhan. Kalau Karun mungkin ada yang murid Tuhan Yesus yang disukai. Saya bukan disukai sih, bukan favorit. Bukan favorit. Enggak favorit. Ya, maksudnya
nggak favorit, tapi saya tertarik sih kalau Abner kan suka dari sisi Iya, positifnya iya. si Matius ya. Kalau saya tuh lebih suka tertarik dalam pembahasan kita kali ini pada Filipus. Filipus. Tidak ada di pelajaran sini sih, tidak disebutkan, cuman saya ingat Filipus. Jadi Filipus itu adalah salah satu murid Yesus yang sebenarnya kerohaniannya dangkal. Terbukti pada saat Yesus mau melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang itu, Filipus itu kan ditanyain sama Tuhan, bagaimana caranya untuk mengasih Iya, makan orang mencukupi sebanyak lah ini. untuk Nah, orang banyak itu ya. tetapi Filipus jawabannya adalah dia menggunakan logika kemanusiaannya dia. Dia pakai hitung-hitungan Iya. manusia. Ini seperti ini seperti ini. Tanpa dia sadari bahwa Tuhan itu tanya sama dia, Yesus tanya sama dia kapasitasnya Iya, sebagai kerohaniannya ya. iya, sebagai jadi murid ditanya Yesus. sebagai pengikutnya. Jadi gimana tanggapan kamu? Jadi dia masih menggunakan logikanya. Iya. Tetapi bagaimanapun juga karunia roh itu diberikan juga sama si Filipus. Akhirnya Filipus itu banyak disebut di dalam kitab Kisah Para Rasul, apa yang sudah dikerjakannya pada saat setelah kebangkitan Iya. Yesus naik ke surga. Filipus menerima kuasa roh, karunia roh yang kita bilang. Nah, jadi berbeda-beda ya partnernya. Mungkin Beda. bukan pada saat Kayaknya yang baru sama. dua sudah beda. Iya. Filipus dan Matius. Betul. Jadi waktunya juga berbeda Beda pada juga. saatnya. Jadi Iya. sebenarnya bukan menjadi masalah ya. Iya, kalau kita bercerminnya terhadap murid Yesus, kalau kita Hmm. bisa ambil positifnya, murid Yesus tuh nggak ada yang sama. Iya, iya. Lahirnya beda, nggak tahu di mana. 12 orang, 12 Iya, karakter ya. 12 orang, 12 karakter. Dan Oke. Tuhan tahu gitu loh kapasitasnya Hmm. dan mereka 12 orang ini di dalam pelayanan mereka ini bersatu gitu. Tetapi bukan Bisa. menjadi masalah Iya, kan ya bukan buat menjadi buat masalah. buat Tuhan. Bahkan di pelajaran sekolah sahabat kita ini saya kutip ya, Iya. dikatakan ada Allah senang menggunakan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Jadi latar belakangnya lain-lain berbeda, Iya. tidak masalah, dengan talenta dan kemampuan yang berbeda dan memberikan kepada mereka karunia untuk pelayanan. Jadi tidak masalah ya untuk kita kalau kita memiliki karunia yang tidak sama satu Iya, sama lain. terkadang kan menimbulkan iri hati. Waduh, Ya. dia bisa, Dia saya nggak bisa. Padahal kalau kita sadar dari murid Yesus ini kita bisa belajar. Berarti betul ya. Jadi pernah sih memang kadang lagi tren nih istilah insecure. Insecure. Kita dalam Iya. pelayanan juga ngerasa insecure. Waduh, kok dia jago banget ya nyanyinya ya, sedangkan saya kok nggak bisa nyanyi. Ternyata sebenarnya karunia kita bukan di situ. Iya. Karena kita tempat lain. berbeda. Nah, menarik nih Abner. Aku jadi ada pertanyaan nih untuk bisa kita diskusikan bersama-sama. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan karunia yang kita miliki ini, Abner? Contoh nih, ada seseorang dengan karunia yang tidak terlalu menonjol. Ada orang dengan karunia yang tidak menonjol. Bahkan mungkin kita nggak ngerti. Kayak contoh nih, kami berdua, saya dan Abner, kebetulan kita berpartner di Departemen Komunikasi. Kami banyak bekerja dengan peralatan-peralatan multimedia. Nah, kita kan dalam kacamata kita, orang multimedia, dalam pelayanan multimedia, kita nggak bisa melihat tentang anggota-anggota jemaat kita yang lain Iya. dengan karunia yang lain. Nah, kalau menurut Abner gimana sih, kamu bisa memahami dan tetap menghargai saudara-saudara kita dengan karunia yang berbeda ini? Ya, ini Caranya? gampang banget sebenarnya. Ya itulah, kita hanya butuh kesadaran. Kesadaran akan apa? Nah, seperti hal kecil aja. Mata kita sama mulut kita itu adalah karunia Tuhan. Tapi beda loh fungsinya. Oke, iya. Itu kan. Kita arahnya ke situ. Mata kita sama mulut kita beda fungsinya. Tapi kalau nggak ada mata, mulut bisa makan gimana lihatnya gitu kan. Iya. Ya itu, jadi kita harus sadar satu sama lain itu nggak ada yang sama. Mungkin aja kita bisa main piano, yang satu juga main piano bisa. Cuman nggak bisa sama-sama main dengan keahlian yang sama, nggak bisa. Pasti ada karakteristiknya sendiri. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pasti unik ya, secara pasti unik, secara berbeda satu sama lain, otentik apa, keunikannya lain-lain. Jadi mungkin bisa disimpulkan melalui pelajaran ini bahwa
pelajaran ini mendorong kita semua untuk boleh memahami bahwa karunia-karunia kita ini tidak sama satu sama lain. Iya. Ya kan? Tidak sama satu sama lain, dan kita jangan berkecil hati Iya. apabila karunia yang kita miliki tidak sama dengan iya. karunia anggota Yang jemaat lain, yang lain yang sekiranya mungkin menonjol. Dan begitu juga kepada yang memiliki karunia yang lebih, juga tetap menghargai, ya kan, kepada orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang mungkin tidak terlihat, tidak bisa kita lihat, seperti bagaimana Maria dan Marta kan memiliki karunia yang berbeda, satunya mendengar, satunya bekerja di balik layar. Nah, jadi kira-kira itulah pelajaran yang bisa kita diskusikan bersama-sama, dan saya yakin ada banyak hal yang bisa digali lagi dari pelajaran kita hari ini. Dan untuk itu melalui tayangan pada kesempatan ini kami mengajak para penonton sekalian untuk belajar pelajaran Alkitab kita, sekolah sahabat kita masing-masing. Ini mendorong kita. Iya. Jadi tujuan kita untuk membuat tayangan ini adalah untuk menstimulus kita semua untuk membuka pelajaran sekolah sahabat kita di kesempatan hari ini. Baik, itu saja yang bisa kita bagikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Abner untuk boleh berbagi bersama dengan kita pada kali ini. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran selanjutnya nih kan. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati.